لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بما
كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم. Pada pagi hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran dengan niatan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlancar acara pada pagi hari ini dan memperlancar kepada Shahibul Hajjah untuk menjalankan haji di tahun ini. Ala hadini aqulu niyatin shalih al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu kalam ilahi yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Zawi Ulum. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kepada Al-Ustaz Muhammad Zawilullah kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru Najib Khalid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafi rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, segenap undangan yang sangat-sangat saya hormati, wabil khusus
Sahibul Walimah, yaitulah Ibu Zara bersama ananda tercinta yaitu Muhammad Rifki Huzaifa, yang mungkin merupakan sebagian daripada keluarga tiang Perunggu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri muktamar akbar umat Islam seluruh dunia di tanah suci Mekah, yang difokuskan di Padang Arafah, kemudian dan Masjidil Haram sebagai rukun daripada haji. Adapun Muzdalifah dan Mina adalah tempat pelaksanaan wajib-wajib haji. Disitulah umat Islam akan bertemu dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam warna kulit, bahkan rambut, bahkan postur tubuh yang berbeda-beda, namun semua berasal dari Adam. Kulluna min Adam wa Adamun min turab. Semua berasal dari Adam. Abal Adam itu adalah dari debu. Makanya ketika orang wukuf di Padang Arafah, yang banyak disaksikan adalah debu. Gunung-gunungnya pun di sana sini batu, di sela-sela batu itu ada debu, supaya manusia sadar akan dirinya berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan yang membedakan antara satu dengan yang lain dari segi kemuliaan hanyalah takwa. Maka oleh sebab itu dikatakan fattaquni ya ulil albab. Takutlah terhadapku wahai orang-orang yang punya albab. Ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Siapa ulil albab itu? Ulil albab kata Allah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, bahkan di saat dia tidur. Bukan saja ingat, tapi juga berpikir akan ciptaan Allah. Ketika kita menyeberangi laut, begitu besar gelombang yang kita seberangi, begitu luas laut yang kita seberangi. Kemudian itu semua adalah merupakan ciptaan Allah, bagian daripada ciptaan Allah. Ketika kita berada di angkasa, kita ingat akan asal-usul kita. Salah satu dari unsur kita adalah angin. Ketika kita di pesawat, ketika kita di Johnson, di speedboat, itu kita lihat salah satu unsur kita adalah air. Ketika kita berada di darat, di pantai, kita ingat asal-usul kita adalah debu. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan untuk membuat kita tidak tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk, tidak patuh, tidak tunduk kepada sama manusia yang saling menghormati. Disitulah nilai daripada Islam yang terdiri atas tauhid, iman dan tasawuf. Islam, iman, kemudian adalah ihsan. Maka oleh sebab itu patut kita berbangga, tak patut bersyukur. Jadi atas nama daripada kedua keluarga kita ini adalah Ibu Zara dan anak kita Muhammad Rifki, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir. Karena yang hadir ini baik bapak maupun ibu adalah akan berdoa agar kedua keluarga kita ini nanti pertama tetap dalam keadaan sehat walafiat, yang kedua diberikan kemudahan untuk sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah, lalu senantiasa dalam keadaan sehat dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki dan tangannya, bahkan juga hatinya yang paling penting adalah supaya tetap ingat kepada Allah. Sehingga ketika bertemu dengan saudara-saudara kita yang datang dari negara lain dengan bahasa yang berbeda, tetapi ada bahasa yang paling tua adalah bahasa isyarat. Ketika kita tidak paham apa yang mereka katakan, mungkin saja kita bisa bertanya dengan lambaian tangan atau dengan jari jemari yang mungkin bisa dipahami. Tapi akan bertemu dengan sebuah predikat yang namanya takwa. Nah oleh sebab itulah yang bacakan tadi
Pertama, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah wajib atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Artinya, kalau manusia yang sudah ditakdirkan memiliki kemampuan, mampu fisik, mampu pembiayaan, mampu ilmu, maka setelah kemampuan ini wajib qalb kita. Qalb itu adalah hati, tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi berhaji adalah lillah. Mungkin kita belum bisa billah, tetapi cukup lillah lah dulu, karena Allah. Nah, nanti kalau kita sudah merasakan kemurnian hasad niat lillah itu, kita akan menjalaninya la billah, yaitu kita berjalan di atas rel yang sudah ditentukan oleh Allah mengenai manasik hajinya, yang pada akhirnya kita akan sampai pada billah, bahwa kita ini berhaji adalah semata-mata dengan sebab Allah. Allah yang memberikan kemampuan fisik kepada kita, Allah yang memberikan kemampuan harta kepada kita. Yang punya itu semuanya adalah Allah. Sehingga nanti pada ujungnya, agar bisa mendapatkan haji mabrur, kita kembali kepada Allah. Panah jasad kita, tubuh kita ini kepada apa yang diinginkan oleh hati. Hati kita ini panah kepada ruh, karena ruh kita ini hati kita juga dikendalikan oleh ruh. Kemudian roh kita panah kepada sir kita, yang merupakan hakikat kejadian kita diciptakan oleh Allah. Ketika sudah sir ini tempat panahnya roh, maka sir itu juga akan panah kepada Allah. Disitulah orang mendapat haji mabrur. Sehingga dari awal sampai akhir dalam proses yang diungkapkan dalam firman Allah tadi itu, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi orang yang akan mendapatkan panah secara hakiki dari sirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam haji ini adalah orang yang itu syariatnya tidak boleh lupa. Bagaimana sayangnya pala ropasan? Arti ropas itu adalah tidak boleh melakukan pertama porno aksi, porno komunikasi, kemudian porno yang dinamakan pornografi. Artinya kalau bahasa kita belang, itu porno itu artinya belang. Kadang-kadang orang tidak sadar ya, dia baru pulang haji, kemungkinan juga istrinya tidak ikut atau pun ikut, tidak sadar, tidak mampu mengendalikan syahwat paratnya, syahwat keinginannya kepada perempuan, lalu diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Itu namanya porno komunikasi, pala rafasa. Kemudian pornografi, kadang-kadang dia lihat HP yang dibawa, tidak ada yang dilihat kecuali adalah Facebook, kemudian YouTube, Android, TikTok, yang ada bau-bau porno. Padahal baru pulang dari haji. Begitu juga yang namanya porno aksi. Porno aksi itu ini sampai disebutkan di dalam salah satu mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram, termasuk muqaddimah daripada hubungan suami istri itu porno aksi. Artinya apa? Ketika dia sedang dalam keadaan ihram, dia berdesak-desakan laki dan perempuan walaupun ada jarak dengan pakaian yang tipis. Disengaja dilakukan hal itu, namanya porno aksi. Ini juga namanya rapas. Rapas namanya. Wala fusuqa. Arti daripada pasek itu adalah man fa'alal kaba'ir wa asarra ala sagair. Orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu fusuk, itu pasek. Sehingga selama dalam keadaan ihram tidak boleh ada sedikit pun yang terbesit dalam hati kita untuk tergoda melakukan perbuatan-perbuatan terlarang. Wala jidal. Nah ini kadang-kadang jidal ini yang seringkali. Ini Ananda Muhammad ya, bersama ibu. Kalau di rumah bersama ibu nggak pernah ya, nggak pernah bujuk-bujuk.
musuh-musuh. Ini doang kan anaknya, ini. Tapi kalau sedang heran, jangan. Lebih bagus kalau ada misalnya ada yang tidak kita inginkan dengan ibu, ya. Lebih baik ucapkan labbaik, Allahumma labbaik. Karena ini merupakan salah satu yang sunat. Selama ihram itu yang sunatkan labbaik, Allahumma labbaik. Kemudian di padang Arafah kita disunatkan untuk membaca qul huwallahu ahad 1000 kali. Bisa? Insyaallah. La ilaha illallah wa la syarika lah 1000 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal azim 1000 kali. Berarti 3000 ini pastikan. Qul huwallahu ahad 1000 kali. La ilaha illallah sekarang 1000 kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah azim 1000 kali. Kalau yang tiga ini dapat dilakukan selama berada di padang Arafah, maka tidak akan ada kesempatan. Nah, walaupun bawa HP, silent HP, karena itu akan bisa membawa kita kurang khusyuk. Walagi dan jangan suka yang sual-sual pakai kata-kata, begitu berdebat. Karena kemungkinan pada saat kita ihram ini banyak ujian. Sedikit sedikit kita lihat ada dari kesalahan kepada orang, kita langsung kadang-kadang mengatakan yang dia tidak. Lebih bagus mengatakan sallallahu Muhammad ya had. Misalnya kalau kita disenggol atau diinjak kaki kita karena terlalu banyak orang, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Lebih bagus mengatakan sallallahu Muhammad sallallahu. Kalau kita diinjak, maka disitulah kita tafakur, ingat kepada Allah. Oh, mungkin ini Allah menegur saya lewat injakan kaki saudara ini, supaya saya apa? Supaya saya ingat kepada Allah. Mungkin saya sedang lupa. Nah, itu caranya supaya tidak terjadi tidak. Karena bisa saja itu terjadi. Mungkin saja gini ya, ada orang-orang mohon maaf di negara lain, misalnya itu negara kita, pergi ke Mekah tanpa dasar ilmu. Dia tidak tahu namanya rapas atau namanya pusat karena nama jidal. Tapi karena dia misalnya hidup glamor di negara atau negara kita. Tetapi kalau ada ilmu, nah paling tidak seperti ini yang kita saling peringati supaya tetap ingat. Nah itulah namanya ulul albab, yaitu orang yang senantiasa ingat Allah pada saat duduk, pada saat berdiri, pada saat tidur sekalipun ingat Allah. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kanat lahu sa'atun muddata 5 sanawatin yahujja wa lam yahujja falyamut in sya'a yahudiyan aw majusiyan aw nasraniyan. Siapa saja yang diberikan kemampuan dalam rentang waktu 5 tahun untuk berhaji, tapi tak mau berhaji, lalu dia meninggal, maka silakan dia pilih mati, mau mati majusi kata Rasulullah, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Artinya dikhawatirkan dia akan suruh khotimah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu kemampuan dalam rentang waktu 5 tahun, tapi dia sendiri tak mau. Kemampuan ada tapi kemauan tidak ada. Kemauan ini harus dipaksa. Ada seorang Allah yang dikatakan, kenapa kok sukarela ini meninggalkan agama kamu, lalu memilih agama yang sekarang ketika kau anut agama ini kau sengsara, hidupmu dibuang oleh keluarga, ekonomimu mulai merosot, makan sehari, kemudian 2 kali, 3 kali. Dia bilang apa? Bukankah kau senang hidup sama keluarga? Dia bilang, daripada saya sukarela masuk neraka, lebih baik saya paksa diri untuk masuk surga. Itu jawabannya. Ini masih muda orang ini. Daripada saya sukarela masuk neraka, lebih baik saya memaksakan diri untuk masuk surga. Nah ini artinya apa? Kan ketika kita ini punya uang banyak, itu uang Allah, bukan uang kita. Sadarkan kita bahwa Allah sangat cepat untuk mengambil apa yang diberikan kepada kita, sangat cepat. Tidak membutuhkan menitan ataupun harian, detikan saja habisnya. Tapi kemauan ini harus dipaksa. Kalau kita menunduk kapan kita mau, mungkin tidak akan bisa. Akhirnya habis uang itu diambil oleh Allah. Kalau uang itu habis diambil oleh Allah, kewajiban haji kita tetap. Wajib tetap itu kewajiban berhaji, walaupun kita sudah jatuh miskin. Nah itu.
walaupun kita sudah jatuh miskin. Artinya kalau kita sudah jatuh miskin, setelah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita berusaha untuk menjadi orang yang mampu lagi. Kalau tidak mampu berusaha, karena apa? Fisik sudah tua. Sebagai apa? Mustahik konsumtif saja, misalnya dalam itu istilah persekatan. Hanya mampu sebagai mustahik konsumtif, tidak mampu menjadi mustahik produktif. Wajib dan ngemis. Wajib dan ngemis itu wajib hukumnya, bukan sunat. Wajib dan ngemis datangi orang-orang wajib zakat supaya saya diberikan uang untuk menjadi ongkos haji. Karena apa? Kalau tidak demikian, misalnya sebelum dia berhaji, sebelum dia berusaha semacam itu, meninggal. Nah inilah yang al-yamut insya'a majusian atau yahudian atau nasranian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaklah dia silahkan pilih saja mau mati Yahudi, Majusi atau Nasrani. Walaupun dia sudah jatuh miskin. Kenapa? Karena pada waktu saya berikan kau kemampuan, kenapa kau tidak mau? Itulah sabda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, para hadirin, kita bersyukur. Kita bersyukur pada Ibu Zahra. Bukan saja diberikan kemampuan oleh Allah, tapi juga kemauan. Begitu juga anak kita, Muhammad. Ini kemarin juga di Batu Layar itu ada yang masih gadis itu. Hadis, dia mengganti orang tuanya. Ganti orang tuanya. Jadi kemauan ini Bapak Ibu kadang-kadang sulit. Karena apa? Karena betapa banyak kadang-kadang orang mampu tapi kemauannya tidak ada. Sebaliknya betapa banyak orang mau tapi kemampuannya tidak ada. Kalau dia mempunyai kemampuan lalu tidak mau, inilah yang dikhawatirkan suul khotimah itu. Tapi ketika orang banyak kemauannya tapi kemampuan tidak diberikan oleh Allah, nah itulah nanti di hari kiamat orang-orang yang mempunyai kemauan untuk berhaji ini, ketika dia terima surat amalannya, dia lihat di sana terdapat banyak pahala haji, sampai surat amalan dikembalikan kepada Allah. Allah, ini bukan saya yang punya, ini Allah kata. Saya tidak pernah salah alamat berikan surat amalan kepada kamu. Kenapa kau kembalikan? Masalahnya begini Allah, saya tidak pernah beri kau untuk berhaji. Kenapa sekarang ini banyak sekali pahala haji? Saya tahu itu kata Allah. Saya tahu itu. Tetapi apa? Pertama, setiap ada orang berhaji, kau senantiasa hadir sambil meneteskan air mata, kau memiliki keinginan. Tapi sengaja saya dia berikan kau kemampuan. Sengaja. Itu kalau fadilah Bapak Ibu. Kalau dapat fadilah, bisa dapat fadilah. Bahkan dalam sebuah riwayat dari Hasan Al-Basri yang diriwayatkan oleh Imam Zandawasti, Hasan Al-Basri itu setiap sore Kamis dia pasti iktikafnya bukan di masjid, tapi di kubur. Setiap malam Jumat dia iktikaf di kubur. Lalu di malam Jumat itu berkerumunan roh-roh orang banyak selalu mengatakan tuba li ummati Muhammadin yahujjuna arba'a maratin fi kulli syahrin. Beruntung umat Muhammad dapat pahala haji 4 kali dalam setiap bulan. 4 kali dalam setiap bulan. Akhirnya Hasan Al-Basri pun juga heran, gimana caranya? Padahal haji itu sekali setahun, tempatnya di Padang Arafah dan di Masjidil Haram. Bulannya adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah tertentu. Kenapa 4 kali dalam sebulan? Maka roh-roh itu mengatakan, bukankah Rasul pernah bersabda, Inna yaumal jum'ati idul aghniya wa hijul fuqara. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari berpestanya orang-orang yang kaya untuk bersedekah setiap Jumat. Itu orang kaya yang hakiki. Setiap Jumat harus bersedekah. Supaya apa? Jadikan itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahidul fuqara, dan hari tempat meraih pahala orang-orang fakir, pahala haji. Jadi kalau dari segi pahala, dari segi hakikat. Tapi kalau kita hanya dapat hakikat tapi tidak syariat, maka disinilah kita tidak pernah melihat apa Ka'bah, tidak melihat Masjidil Haram, tidak melihat Padang Arafah. Gitu. Kadang-kadang orang sekarang begitu ya. Pokoknya Ka'bah itu bukan di Mekah tepatnya, di dalam hati saya. Gitu guys. Betul secara hakikat. Ka'bah saja, bukan Ka'bah saja, bahkan Aras pun ada dalam hati.
Qalbul mu'mini arsullah, kata para sufi. Hati orang mukmin itu merupakan istananya Allah secara tasawuf, secara hakikat, secara marifat. Tetapi ketika kita jalani syariat haji ini, maka sampai tarekat hakikat marifat pun kita dapat. Sedikit saya tambahkan, itu Ka'bah itu dari rukun Hajar sampai rukun Syami itu adalah tembok syariat. Dari rukun Syami kepada rukun Iraqi itu adalah tembok tarekat. Dari Iraqi sampai Yamani itu tembok hakikat. Kemudian dari Yamani ke Hajar Aswad itu namanya tembok marifat. Artinya apa? Kalau yang 4 ini bersatu, syariat, tarekat, hakikat, marifat, maka itulah yang akan membuat agama kita betul-betul sempurna. Di tengah-tengah tembok syariat, tarekat, marifat itu akan ada di ruang kosong. Ruang kosong itu merupakan salah satu daripada penjelmaan sifat Allah yang tak punya bentuk, tidak punya warna, tak punya batas. Ruang kosong itu, membayangkan aras yang begitu besar pun diliputi oleh ruang kosong. Nah, disitulah kita mendapatkan kajian tentang hakikat, bahkan tarekat, hakikat, marifat ketika kita jalankan syariatnya. Maka kalau kita tidak jalankan syariatnya, bisa kita dapatkan hakikat yang berupa hal besar setiap Jumat, bahkan setiap pagi. Misalnya kita salat subuh, Bapak Ibu, kita salat subuh di masjid, iktikaf sampai syuruk, sampai dapat salat sunat Isra, itu pahalanya kata Rasulullah. Kalau hajil mabrur, diulang-ulangi, sama pahalanya kita dapatkan. Iktikaf dari subuh sampai syuruk itu seperti haji mabrur, berarti setiap pagi kita dapatkan. Kalau sekedar dapat pahala. Nah, oleh sebab itu nanti kepada Ibu Zahra, kemudian Ananda, Muhammad, Rifki, Huzaifah ceritakan nanti yang baik-baik setelah kembali dari Mekah. Supaya apa? Supaya keluarga kita yang diberikan kemampuan ditumbuhkan kemauannya. Jangan ceritanya jelek-jelek. Karena kalau kita berikan cerita yang jelek-jelek, berarti itulah gambaran daripada kejelekan kita. Itu. Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi memang seperti saya katakan tadi, kalau nanti orang itu berhaji melihat yang jelek-jelek di Ka'bah, itu sudah gambaran daripada kejelekan sendiri. Mohon maaf, terakhir sekali saya bertemu dengan seorang alim yang sangat saleh. Bertemu saya di hotel itu yang sekarang menjadi Lombok Raya, Syekh lagi kudu namanya. Dia, Tuan Guru, selama berapa bulan ini nggak pernah kita ketemu. Saya baru pulang berhaji. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah berapa sih? Sekarang ini sudah 9 ya, sudah berhaji 9. Terus bagaimana ceritanya? Ini yang menjadi buah pikiran saya sampai sekarang. Apa, Tuan Guru? Ada salah seorang jamaah, kok dia lihat Ka'bah itu nempel kelamin perempuan. Perabotan ngandina nempel Ka'bah ini. Niki Tuan Guru yang bercerita pada tiang langsung. Terus gimana jalan keluarnya Tuan Guru? Maka saya suruh dia kembali cepat ke penginapan. Istighfar banyak-banyak, bertobat sampai kamu yakin bahwa tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru keluar. Nah, setelah itu barulah dia keluar dari penginapannya langsung ke Masjidil Haram. Dilihat Ka'bah itu begitu indah, begitu megah, dia menangis. Orang ini. Itu maksud saya dengan gambaran daripada kehidupan kita di negara kita akan kelihatan keaslian kita. Ada seorang jamaah yang bercerita nih, ibu-ibu memang rombongannya. Nah, Katuan, ada salah satu jamaah, bahkan di Sofo sekeluarga. Dia mendatang balik Masjidil Haram, antara kita Ka'bahnya di Marwan jarak tok. Selapun ini keluarga ini jarak doang. Terus berbaik caranya Bu, seperti yang dipesankan dulu. Karena undang-undang yang untuk manasik, namun harap kelainan-kelainan yang kita saksikan itu gambaran daripada kelainan kita. Maka kembali saja ke tempat penginapan, istighfar banyak-banyak.
Akhirnya kalau semua tidak kembali ke keluarga nanti kembali ke penginapan. Lalu baca istighfar banyak-banyak. Baru dia kembali ke apa? Ke Masjidil Haram. Dia lihat Ka'bah itu sangat indah, anggun. Dia menangis, semua keluarganya menangis. Nah itulah sebabnya maka ketika nanti kalaupun misalnya terjadi apapun yang tidak baik menurut pandangan kita, kembali saja dulu ke hotel. Istighfar banyak. Barulah kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf sunnah kalau haji, kalau melakukan haji tamattu, kemudian atau untuk umrah berkali-kali. Dan nanti kita pula ceritakan kepada keluarga kita yang menarik-narik supaya apa? Supaya yang memiliki kemampuan itu ditumbuhkan kemauannya oleh Allah. Supaya apa? Di Lombok Utara ini yang banyak mampu, jauh lebih banyak mampu Lombok Utara daripada Lombok Barat. Banyak itu, banyak yang mampu Lombok Utara daripada Lombok Barat. Supaya lebih banyak jamaahnya nanti Lombok Utara dibanding dengan Lombok Barat. Nah ini yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting juga adalah doa kita. Ketika kita datang Bapak Ibu ke baik apa kita diundang atau ziarah ke keluarga kita yang akan melaksanakan haji maupun umrah, kita doakan dan sebenarnya haji mabrur atau umrah makbul. Nah, akhirnya dengan berkat doa kita itu dapat. Nanti misalnya di pada masa ada dosa yang menyebabkan kita masuk neraka, maka keluarga kita yang kita doakan dapat haji mabrur itu dia tidak akan pernah masuk surga, tapi dia akan bergelantungan di Ka'bah ini, akan berkeliling nanti pada masa akan berkeliling Ka'bah itu bagikan jongson ini. Lalu siapa yang mendapatkan haji mabrur akan naik di situ. Dia tidak akan mau pergi itu si Ka'bah walaupun penumpangnya sudah banyak, kecuali penumpang ini menemukan orang-orang yang pernah mendoakan dia. Sebab doanya itu yang dapat haji mabrur. Itu akan terjadi nanti di padang mahsyar. Bapak Ibu jamaah, para tamu undangan yang sangat hormati, dari terakhir mudah-mudahan kalau ada kekeliruan yang pernah diucapkan oleh Ibu Zara dan anak kita Muhammad, mohon kita maafkan ya. Begitu juga pada satu saat mungkin salah cara melangkah, cara salah bersikap yang menyebabkan Bapak Ibu menjadi tersinggung, tersakiti ataupun dirugikan, mohon supaya dimaafkan. Karena kita akan pergi ke tanah suci supaya suci zahir dan batin, suci pakaian, suci tubuh, suci hati, dan suci daripada segala dosa dan hilaf. Maka itulah salah satu daripada sebabnya diadakan acara semacam ini, sekaligus adalah secara untuk saling memaafkan, terutama sekali kepada keluarga kita dari Ibu Zahra dan anak kita Muhammad yang akan berangkat menuju tanah suci supaya dalam keadaan suci zahir dan batin. Rasulullah ketika Umar bin Khattab akan pergi ke umrah, Rasulullah didatangi oleh Umar bin Khattab, maka Rasulullah berpesan, la tansani fi du'aika ya Umar. Dalam satu riwayat, asrifni fi du'aika ya Umarnya, jangan kau lupakan saya dalam doamu Umar. Masukkan saya dalam doamu, sebut nama saya, kemudian ikut sertakan saya dalam doamu. Jadi doakan semua jamaah kita, keluarga kita yang hadir ini, dan sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas segala perhatiannya mohon akan sampaikan banyak terima kasih dan atas kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.